Sama saya Riyadi. Kali ini di mata kuliah akuntansi pemerintah kita ada di pertemuan kelima yang akan membahas mengenai aset ya, akuntansi pemerintah gitu ya, ini mengenai akuntansi aset pemerintah. Kita membahas mengenai akuntansi aset pemerintah. Akuntansi aset pemerintah ini merupakan bagian dari neraca gitu ya, aset ya. Jadi kalau kita melihat neraca gitu ya, neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi atau entitas pelaporan ya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Nah, ini karena ini akuntansi aset pemerintah, maka pemerintah itu merupakan entitas pelaporan gitu ya. Jadi di sini neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Nah, pada struktur dan isi neraca, itu yang akan kita bahas adalah mengenai aset gitu ya. Nah, aset di sini terdiri atas kas dan setara kas, piutang, persediaan, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas. Nah, itu struktur dan isinya. Nah, yang akan kita bahas atau yang merupakan aset adalah poin 1 hingga 7 gitu ya. Poin 1 hingga 7 itu. Melihat standar akuntansi pemerintah dan bulletin teknis gitu ya. Aset tetap atau aset-aset pemerintah itu diatur dalam beberapa PSAP gitu ya, dan juga beberapa bulletin teknis gitu ya. Di antaranya yaitu PSAP 05 mengenai akuntansi persediaan, kemudian PSAP 06 gitu ya, PSAP 06 mengenai investasi. Nah, ini kan terkait ya investasi bisa nanti aset permanen atau non permanen gitu ya, aset atau permanen atau non permanen gitu ya. Kemudian ada PSAP 07 mengenai akuntansi aset tetap. Nah, ini yang akan kita bahas gitu ya. Tadi ya PSAP 05 ya kita bahas juga. Akuntansi investasi tidak terlalu banyak kita bahas gitu ya. Kemudian PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan ya kita singgung sebentar gitu ya. Lalu PSAP 14 ya, akuntansi aset tak berwujud. Nah, ini merupakan salah satu jenis dari aset lainnya gitu ya. Sedangkan pada buletin teknis yang ada gitu ya, yang kalian perlu pelajari, bultek nomor 14 akuntansi kas, kemudian bultek 15 gitu ya. Akuntansi aset tetap berbasis akrual, nah ini kita bahas gitu ya. Kemudian juga akuntansi piutang berbasis akrual ya, itu di situ kan termasuk aset juga ya, baik aset lancar gitu ya maupun non lancar gitu ya. Kemudian ada akuntansi aset tak berwujud berbasis akrual, bultek nomor 17 dan bultek 18 akuntansi penyusutan berbasis akrual. Nah, kelima PSAP dan kelima bultek ya, kelima PSAP dan kelima bultek ini Bapak harapkan kalian juga membaca gitu ya, sehingga dapat memahami konteks aset pemerintah secara keseluruhan, karena nanti ini akan berguna saat kalian belajar aset, baik itu untuk akuntansi pemerintah daerah setelah pasca UTS gitu ya, dan nanti waktu akuntansi pemerintah pusat gitu ya. Nah, ini kalian perlu belajar mumpung masih di awal gitu ya, jadi perlu dibaca dulu. Bila Bapak klasifikasikan menurut PSAP gitu ya, itu aset itu dibagi jadi aset lancar dan aset non lancar gitu ya. Nah, di PSAP 01 itu disebutkan kalau misal aset lancar gitu ya, itu merupakan aset ya yang diklasifikasikan dalam aset lancar adalah diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Gitu ya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan
atau berupa kas dan setara kas gitu ya. Kemudian juga semua aset selain yang termasuk dalam tadi yang 12 di bawah 12 bulan dan berupa kas dan setara kas yang tidak diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Nah, aset lancar di sini meliputi kas dan setara kas, ya gitu ya, investasi jangka pendek, piutang gitu ya, piutang jangka pendek ya. Kemudian persediaan gitu ya, persediaan. Jadi pos-pos investasi jangka pendek antara lain misal deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Kemudian pos-pos piutang antara lain piutang pajak gitu ya, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran ya, TGR dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Meskipun tadi ya misalnya kayak TGR terus penjualan angsuran itu merupakan jangka panjang gitu ya. Tapi yang di sini adalah bagian lancarnya dari piutang itu, bagian lancar atau bagian piutang jangka panjang yang akan direalisasikan di tahun ini gitu ya, di tahun berikutnya gitu ya. Kemudian setelah itu persediaan gitu ya, persediaan. Di sini persediaan itu mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan gitu ya. Misalnya barang habis pakai, ATK gitu ya, dan lain-lain. Itu mengenai aset lancar gitu ya. Kemudian aset non lancar. Nah, ini aset non lancar ini mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum gitu ya. Oke, tadi yang disebut aset non lancar gitu ya. Jadi aset yang mencakup aset bersifat jangka panjang gitu ya. Oke, sorry. Nah, di aset non lancar ini yang diklasifikasikan dalam aset non lancar ini diantaranya adalah investasi jangka panjang, aset tetap gitu ya, dana cadangan dan aset lainnya gitu ya. Nah, di sini investasi jangka panjang ada investasi permanen, investasi non permanen. Kalau aset tetap kan kalian sudah yang akan kita bahas di sini gitu ya, kalau aset tetap itu ya. Jadi misal tanah, peralatan mesin gitu ya, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan itu ya KDP ya. Kemudian ada juga dana cadangan dan aset lainnya ya ini ya. Atau aset non lancar lainnya gitu. Aset non lancar lainnya ini diklasifikasikan sebagai aset lainnya, yaitu aset tak berwujud itu ya, aset tak berwujud ini ada di PSAP 15 gitu ya. Ya, di PSAP 14 gitu ya. Kemudian aset kemitraan, lalu tagihan penjualan angsuran gitu ya, yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan gitu ya. Kemudian aset kerjasama, ini aset kemitraan, aset kerjasama dengan pihak ketiga atau aset kemitraan, dan yang keempat adalah kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, itu kalau misal kita mengklasifikasikan PSAP gitu ya, klasifikasi aset ya berdasarkan PSAP 01 gitu ya. Kalian bisa lihat gitu ya. Itu di bagian atas lancar dan non lancar gitu ya. Ini klasifikasinya gitu ya. Kemudian yang akan dibahas di topik ini adalah aset lancar gitu ya, aset lancar yang terdiri atas piutang dan persediaan, kemudian aset tetap dan aset lainnya hanya dikenalkan aja ya. Nanti selebihnya sambil akuntansi pemerintah ini berjalan gitu ya. Di bahasan yang pertama, akuntansi aset lancar. Nah, ini akuntansi aset lancar yang di sini yang dibahas adalah akuntansi aset yang berasal dari piutang dan persediaan gitu ya. Piutang apa sih kan itu ya? Piutang merupakan jumlah uang yang akan diterima oleh suatu entitas
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah gitu ya. Misal apa namanya karena ada perjanjian apa namanya eh, sewa gitu ya, sewa atau ada orang yang sewa aset kita gitu ya. Kita kontrak dengan dia, dia nyewa aset kita, maka kita akan memperoleh piutang gitu ya. Atau kita memperoleh pendapatan, kalau pendapatannya eh, tidak dibayar di awal gitu ya, atau nanti setelah selesai baru dibayar ya, maka kita bisa dapat pendapatan yang sebelumnya kita anggap dengan piutang. Kalau kemarin pendapatan piutang terjadi karena apa namanya surat ketetapan gitu ya, hak-hak hak yang ditetapkan gitu ya, surat ketetapan. Bisa kena akibat perjanjian misal sewa menyewa, leasing gitu ya. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah gitu ya. Nah, piutang di sini ini tadi dibedakan atas terjadinya karena pungutan. Pungutan itu bisa berupa berasal dari piutang pajak, piutang pendapatan migas gitu ya, kehutanan, bagian laba BUMN gitu ya. Kemudian karena perikatan gitu ya. Ini ada pemberian pinjaman, penjualan kredit, kemitraan, dan imbalan fasilitas atau jasa gitu ya. Kemudian juga timbulnya piutang diakibatkan karena kerugian negara. Ini adanya tuntutan ganti rugi TGR kepada PNS gitu dan tuntutan perbendaharaan pada PNS bendahara gitu ya. Jadi di sini timbulnya piutang diklasifikasikan jadi 3, karena pungutan, perikatan, dan kerugian negara. Pada dasarnya piutang tersebut adalah piutang yang harus selesai segera gitu ya. Kalau nggak selesai segera ya berarti dia apa namanya ya ada angsuran gitu ya, misal kalau kayak TGR gitu ya asal ada angsuran gitu ya, tapi sejatinya mereka itu piutang-piutang ini harus selesai dalam 1 tahun gitu ya. Kalau perikatan misal ya nggak mungkin ya, terutama yang pungutan sama kerugian negara itu ya. Timbulnya piutang karena pendapatan tuh rata-rata bukan rata-rata ya, memang di sejatinya selesai dalam 1 tahun kecuali dari perikatan dan kerugian negara ya, itu bisa lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, di sini tidak membahas mengenai bagaimana jurnalnya. Kalau jurnalnya kan tadi kan sudah kita bahas waktu di pendapatan itu ya, karena kita kan terkait pendapatan itu ya. Nah, di aset lancar ini ada persediaan gitu ya, persediaan. Persediaan itu apa sih? Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Nah, dalam hal pemerintah memproduksi sendiri gitu ya, persediaan itu meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi ya, misal seperti bahan baku, pembuatan alat-alat pertanian, atau mungkin misal kalau pemerintah kemarin memproduksi hand sanitizer gitu ya, alkoholnya termasuk itu misalnya, itu termasuk persediaan. Kemudian barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan. Misal kalau contohnya alat-alat pertanian, maka alat-alat pertanian yang setengah jadi disebut dengan tadi, termasuk barang hasil proses produksi yang belum selesai juga dicatat sebagai persediaan gitu ya. Kemudian juga persediaan yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan ya. Kayak untuk digunakan misal ATK gitu ya. Atau misal barang habis pakai ya kayak ATK gitu ya. Atau mungkin barang yang nggak habis pakai, misal kayak peralatan-peralatan pipa gitu ya, penggaris gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, persediaan ini, jenis persediaan menurut sifat pemakaiannya itu terdiri atas barang bekas dipakai gitu ya, atau barang habis pakai, dan barang tak habis pakai gitu. Kalau tadi barang habis pakai kan ATK gitu contohnya. Barang tak habis pakai ya kayak misal penghapus, penggaris gitu ya, itu nggak habis pakai. Atau USB gitu ya.
Atau barang bekas dipakai ya, memang barang bekas gitu ya. Atau komponen-komponen bekas gitu ya. Kemudian persediaan itu ya. Persediaan bila kita lihat definisinya dari PSAP 05 ya, mengenai persediaan kalau kalian baca di paragraf 5 itu. Persediaan merupakan tadi aset yang berupa barang atau perlengkapan supplies gitu ya, yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Ya tadi rata-rata barang habis pakai itu ya, ATK gitu ya yang dipakai. Kemudian bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, misal kalau ada yang memproduksi hand sanitizer gitu ya, alkohol gitu ya, misal. Kemudian barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat gitu ya, dalam proses produksi gitu ya. Dan yang keempat adalah barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Jadi kuncinya persediaan itu tadi barang bukan merupakan barang yang tidak hanya yang dipakai gitu ya untuk operasional, tapi juga yang diserah terimakan ke masyarakat. Jadi meskipun persediaan itu mungkin nilai kapitalisasinya itu kayak aset tetap, tapi kalau tujuannya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat gitu ya, maka barang-barang yang sifatnya aset tetap tadi dikelompokkan jadi persediaan gitu ya, dimasukkan dalam persediaan gitu ya. Nah, itu tadi. Meskipun itu mungkin tanah gitu ya, tanah dibeli tapi untuk diserahkan ke masyarakat buat pertanian misalnya, itu termasuk di persediaan gitu ya. Nah, itu. Kemudian persediaan di PSAP itu dapat terdiri gitu ya, dapat terdiri atas barang konsumsi, kemudian amunisi, kemudian bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis, pita cukai dan leges gitu ya, bahan baku, barang-barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, ya tadi seperti yang saya sebutkan, kemudian hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Nah, dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis gitu ya, di poin itu ada persediaan untuk tujuan strategis, seperti misal cadangan energi, misalnya minyak, atau misal tujuan berjaga-jaga nih karena masa COVID maka nyetok pangan, beras gitu ya. Maka barang-barang yang dimaksud tadi diakui sebagai persediaan gitu ya. Kemudian juga terkait misal tadi yang poin terakhir, hewan dan tanaman ya. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat itu ya kalau contohnya kan hewan ya, hewan pada umumnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman itu termasuk benih hewan itu ya. Nah, persediaan dalam kondisi rusak gitu ya atau usang gitu ya tidak dilaporkan dalam neraca gitu ya, tetapi diungkapkan dalam CLK gitu ya. Kalau kondisinya rusak ya nggak perlu dilaporkan, tapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan gitu ya. Nah, pengukuran persediaan ini maaf nih ya, pengukuran persediaan itu tadi bisa karena ini biaya perolehannya gitu ya. Kemudian juga bisa berasal dari harga pokok produksi dan nilai wajar. Nah, untuk pengukuran persediaan berdasarkan biaya perolehan gitu ya. Jadi sebelum ke pengukuran ya. Pengakuan persediaan itu diakuin saat apa sih? Saat potensi atau manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur gitu ya, yang dapat diukur dengan andal gitu ya. Oke. Nah, di sini gitu ya. Pengakuan persediaan juga
diakuin saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaan berpindah. Kalau diterima berarti kita beli berarti diterima, itu kita dari sebuah sertifikat. Atau misal kita sudah serah terimakan ke masyarakat gitu ya, untuk dibagikan, maka sudah hilanglah persediaan itu kan. Kemudian pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik gitu ya. Nah, pengukuran persediaan ini tadi seperti Bapak sebutkan di awal, persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila persediaan tersebut diperoleh dengan pembelian gitu ya. Jadi di sini persediaan itu atau biaya perolehan itu sama dengan harga pembelian gitu ya. Misal ditambah lagi biaya pengangkutan, kemudian apa? Ada biaya apa gitu ya terkait misal ada persediaan yang perlu dipasang gitu, ada biaya pasangnya kalau misal gitu ya. Kemudian kalau misal dapat potongan harga berarti dikurangin, atau misal ada rabat juga kita kurangin gitu ya. Kemudian harga pokok produksi gitu ya. Persediaan diukur bersebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri gitu ya. Nah, di sini kan pasti ada direct cost sama indirect cost, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung gitu ya. Kemudian juga persediaan diukur berdasarkan nilai wajar gitu ya. Jadi apabila persediaan tersebut diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi gitu ya dan rampasan. Nah, nilai wajar ini adalah nilai tukar aset secara wajar gitu ya. Jadi kalau aset ini mau ditukar aset lain itu nilai wajarnya berapa sih? Nah, gitu ya. Itu terkait dengan pengakuan dan pengukuran di sini tadi ada biaya perolehan sama dengan apa? Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ini apa? Biaya perolehan adalah persediaan diperoleh dengan pembelian sama dengan apa? Harga pembelian plus biaya pengangkutan plus biaya penanganan plus dikurangi potongan harga, dikurangi rabat. Kalau harga pokok produksi, persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri gitu ya. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau pengukuran persediaan berdasarkan nilai wajar, ini dikarenakan tadi persediaan diperoleh dengan cara lain, tidak dengan dibeli atau dengan diproduksi, tidak, tapi dengan cara lain, misal donasi atau rampasan. Nah, itu diukurnya nilai wajar. Nilai wajar itu apa? Nilai tukar aset secara wajar gitu ya. Misal ya, pada tanggal 1 Februari 2013, Kotaku membeli persediaan berupa 5 rem kertas HVS gitu ya, dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah 50.000 per rem, dan harga spidol adalah 100.000 per pak. Nah, di pencatatan persediaan itu bisa dengan pendekatan aset atau pendekatan beban gitu ya. Kalau pendekatan aset maka jurnalnya itu jurnal aset. Ini yang ada di aset itu berarti apa? Persediaan itu ya. Berarti persediaan pada kas nilainya 1.250. Nah, 1.250 itu dari mana? Berarti 5 rem kali 50.000, kemudian 10 spidol kali 100.000, berarti 1.000.000 ditambah 250.000, berarti 1.250. Tapi kalau dengan pendekatan beban, maka kita nggak nulis persediaan gitu ya, tapi beban persediaan pada kas gitu ya, senilai 1.250 gitu ya. Atau ini Bapak dalam ribuan gitu ya. Kemudian dalam pendekatan aset dan pendekatan beban untuk jurnal anggarannya gitu ya, itu sama, belanja barang pada akun penyimbang, yang berbeda hanya pada jurnal finansialnya gitu ya. Kalau pendekatan aset berarti kita menaruh asetnya di depan, tapi pendekatan beban kita menggunakan beban gitu ya. Selain itu perbedaannya adalah waktu waktu ini stok opnam. Nah, stok opnam gitu. Tanggal 31 Desember kalau tadi aset tadi kan 1 Februari 2013 belinya gitu ya. Nah, itu kan di situ kan akan disebut beban persediaan kan akan dicatat sebesar pemakaian persediaan ya, atau
use of good gitu ya. Nah, kalau untuk penghitungan beban kan persediaan dilakukan berkaitan dengan laporan operasional gitu ya. Kalau sedangkan aset ya pasti berkaitan dengan neraca gitu ya. Nah, untuk perbedaan yang tadi kan selain di jurnal juga saat stok opnam. Jadi ketika misal tanggal 31 Desember itu ya melakukan perhitungan fisik gitu ya, persediaan ATK ya. Hasil stok opnam misal diketahui bahwa terdapat persediaan ATK sebanyak 1 rim dan kertas HVS 1 pak spidol gitu ya. Kalau tadi 1 paknya kan 100.000 sedangkan 1 rimnya 50.000. Maka persediaannya itu kalau berdasarkan pendekatan beban itu 150.000 gitu ya. Kan kita nggak melihat saldo awal ini ya. Nah, ketika persediaan pada beban persediaan 150.000 gitu ya. Kalau tadi kan beban persediaannya 1.250 gitu ya, 1.250. Nah, itu kita kurangin karena kan pada perhitungan beban gitu ya, beban persediaan itu dicatat sebesar pemakaian persediaan. Jadi dicatat sebesar pemakaian persediaan. Jadi nanti di LO itu dilaporkan beban itu dicatat sebesar pemakaian persediaan. Maka yang tadi pendekatan beban dia akan dikoreksi atau disesuaikan gitu ya. Yang tadi bebannya senilai 1.250, maka ketika di LO berarti 1.250 dikurangi yang nggak dipakai gitu ya 150. Jadi berapa jadinya ya? 1.100 gitu ya, 1.100 gitu ya. Sedangkan persediaan nilai 150 ini nilai yang akan tercatat di neraca gitu ya. Karena nggak ada persediaan awal ya. Maka ini persediaan ini akan dicatat di neraca sebesar 150 karena stok aslinya tadi 150. Nah, kalau dalam hal ini dalam hal persediaan nanti dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Kalau hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Nah, rata-rata di pemerintah itu menggunakan pendekatan beban gitu ya dan dicatat secara periodik gitu ya. Jadi dihitung berdasarkan inventarisasi fisiknya gitu ya. Nah, ini ya metode dalam pencatatan persediaan. Ini sebenarnya sih sudah kalian pelajari ya di akuntansi mungkin komersial ya, nggak ada perbedaan itu ya. Jadi metode perpetual ini mencatat setiap persediaan yang masuk dan keluar sehingga nilai jumlah persediaan selalu terupdate ya dalam pembukuan gitu ya. Jadi dia akan selalu nih kayak tadi kan persediaan beli dipakai itu dicatat terus itu kan. Kemudian metode periodik. Nah, persediaan ini tidak diupdate apabila ada persediaan yang masuk atau keluar ya. Persediaan akhir diketahui dengan melakukan stok opnam pada akhir periode. Nah, persediaan yang tidak ada pada saat perhitungan stok opnam sama dengan persediaan yang digunakan, gitu ya. Persediaan yang hilang dianggap digunakan karena tidak ada kontrol pencatatan, gitu ya. Jadi itu ini contoh misal dengan metode perpetual gitu ya. Misal kita beli persediaan 5.000 gitu ya. Kalau dengan perpetual kan tadi kan harus terupdate gitu ya. Tiap beli persediaan 5.000 kita catat, kemudian kas di bendara pengeluaran kan karena berkeluaran kan 5.000. Jadi persediaan pada kas gitu ya. Nah, ini kalau di UP berarti kas di bendara pengeluaran, tapi kalau langsung itu bayarnya langsung maka kas saja itu ya. Kemudian ketika dipakai, misal pada bulan ini dipakai persediaan sekian gitu ya, maka tadi kita nyatat beban persediaan pada persediaan senilai 3.000 dan 3.000 gitu ya. Karena kan tadi
yang perlu kalian ingat adalah persediaan pencatatan beban persediaan dilakukan dicatat sebesar pemakaian persediaan gitu ya. Nah, ini kan tadi dipakainya kan 3.000 nih persediaan itu ya. Kemudian di akhir periode saat penyesuaian tidak dilakukan tidak dilakukan penjurnalan gitu ya. Saldo persediaan ya 5.000 dikurangi 3.000, nilainya 2.000 kan otomatis persediaan ini nanti kalau di neraca nilainya 2.000 karena kan persediaan tadi beli 5.000 dikurangin yang dipakai 3.000 kan persediaan itu aset ya, aset saldo normalnya di debit sebelah kiri gitu ya. Kalau berkurang di sisi di sisi kiri, kalau berkurang di sisi kanan itu ya kredit ya. Karena 5.000 kurang 3.000 2.000 gitu ya. Perbetulan tadi kalau misalnya ada kehilangan ya, di akhir ketahui persediaan tersisa 1.500, padahal berdasarkan pencatatan sebesar 2.000, sehingga ada 500 yang hilang. Nah, ini kita catat nih penyesuaiannya. Nah, kerugian kehilangan barang pada persediaan. Jadi untuk menyamakan, misalkan tadi kan 5.000 dipakai 3.000, kan harusnya tinggal 2.000. Tapi ternyata ketika stok opnam 1.500 nih, gitu ya. Hilang 500, maka kita ngoreksi persediaan itu. Tapi bukan pada beban, ya, tapi kerugian kehilangan barang pada persediaan 500. Jika kegiatan ini rutin terjadi dapat diklasifikasikan sebagai beban persediaan. Kalau sering hilang gitu ya, rutin hilang rutin gitu ya. Namun jika jumlahnya material dan jarang terjadi, masuk pada beban non operasional gitu ya. Namun jika jumlahnya material dan jarang terjadi, masuk beban non operasional gitu ya. Jadi kerugian ini termasuk beban non operasional gitu ya. Kemudian jurnal ini juga digunakan untuk mencatat nilai persediaan yang rusak atau mengalami penurunan nilai. Karena daluarsa perlu berita acara yang menyatakan barang persediaan rusak gitu ya kalau di daluarsa tadi. Makanya dalam persediaan itu juga bisa terjadi karena ada beban operasional berarti beban dipakai atau beban non operasional karena nggak dipakai tapi karena hilang, karena kadaluarsa dan lain-lain gitu ya. Itu terkait dengan metode persediaan dengan perpetual. Nah, sekarang kita misalnya contohnya kayak tadi kan beli 5.000 gitu ya. Karena di periodik itu kita mau pakai pendekatan aset atau pendekatan beban gitu ya. Kan sama-sama kalau di periodik di awal dan di akhir stok opnam itu yang terjadi. Pembelian persediaan dengan pendekatan aset berarti ternyata persediaan pada kas di bendera pengeluaran. Saat dipakai, tidak dilakukan penjurnalan. Nah, di akhir periode saat penyesuaian gitu ya, diketahui misal persediaan yang tersisa itu 2.000, maka kita nyatet nih penyesuaiannya. Beban persediaan pada persediaan. Gitu ya, 3.000 pada 3.000. Karena kan beban itu dicatat sesuai dengan pemakaiannya gitu ya. Nah, itu untuk pendekatan aset gitu ya. Nah, kalau pendekatan beban tadi kita nggak nyatet persediaan di awal gitu ya. Tapi waktu beli kita nggak nyatet persediaan tapi nyatet beban persediaan pada kas di bendara pengeluaran gitu ya, 5.000 dan 5.000. Saat dipakai nggak ada jurnal itu ya, nggak ada jurnalnya pendekatan periodik. Saat di akhir periode, nah itu kita baru nyatet penyesuaian. Kan diketahui tadi saat stok ini nilainya 2.000 ini ya. Maka tadi kita akan berarti kan beban persediaan tadi beli 5.000, stok opnamnya 2.000, berarti yang ada di neraca kan 2.000. Nah, kita kan ngoreksi beban persediaan nih. Lawannya persediaan pada beban persediaan gitu ya. Nah, di sini harusnya di akhir saat penyesuaian gitu ya. Kita nyatet persediaan pada beban persediaan 2.000 ke 2.000 gitu ya. Kan persediaan yang dicatat neraca 2.000. Beban persediaan hilang yang dikoreksi 2.000 kan tadinya 5.000 kan supaya dicatat sesuai dengan yang
pakai, berarti yang dipakai 3.000, maka 5.000 dikurangi 2.000 kan nilainya 3.000 gitu ya. Nah, itu tadi. Kemudian di awal periode dibuat jurnal balik untuk konsistensi beban persediaan pada persediaan gitu ya. Itu untuk metode periodik. Nah, ini ada soal mengenai jurnal persediaan gitu ya. Silakan kalian kerjakan gitu ya. Nanti kita akan bahas gitu ya. Berapa misal diketahui jumlah ATK 500.000 gitu pada tahun kemarin gitu ya. Adapun kebijakan akuntansi persediaan dicatat sebagai beban persediaan, berarti dia pendekatannya beban gitu ya. Bila selama tahun 2019 terdapat belanja barang sebesar 10 juta, 10 juta ini terdiri atas pembayaran tagihan listrik 6 juta dan pembelian kertas 4 juta. Pada akhir tahun tercatat hasil stok opname sisa ATK sebesar 750.000. Kalian jurnalkan transaksi di atas gitu ya. Transaksinya ada apa aja gitu ya transaksinya. Tadi yang pertama kita catat saldo awal, jurnal saldo awal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saat beli gitu ya. Dan yang ketiga saat stock opname atau penyesuaian gitu ya. Tadi ada 3 jurnal gitu ya. Silakan kalian kerjakan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke aset tetap gitu ya, akuntansi aset tetap. Tetap di sini gitu ya. Jadi aset tetap. Nah, aset tetap ini kalau ada di PSAP gitu ya, PSAP 07 gitu ya. Aset tetap adalah aset berwujud gitu ya, yang punya masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum gitu ya. Nah, tadi kan aset tetap kan aset berwujud gitu ya, aset berwujud gitu ya. Yang dipakai yang diperoleh gitu ya. Atau aset tetap adalah aset berwujud yang punya masa manfaat 12 bulan gitu ya. Di sininya kan kemudian digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Jadi aset tetap ini kriterianya adalah berwujud, punya masa manfaat lebih dari 12 bulan. Kemudian biaya perolehan asetnya dapat diperserandal, tidak dimaksudkan untuk dijual ya dalam operasi normal. Jadi kalau dia dimaksudkan buat dijual atau dikasihkan ke pihak lain itu bukan aset tetap, tapi masuk ke persediaan gitu ya. Kemudian diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan memenuhi minimal nilai kapitalisasi gitu ya. Nah, aset tetap ini diakui pada saat masa manfaat gitu ya. Ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal gitu ya. Jadi di sini masa manfaat merupakan periode gitu ya, suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik gitu ya. Itu. Jadi aset tetap itu kita akui gitu ya, kita akui gitu ya. Kita akui saat masa manfaatnya kita peroleh gitu ya. Jadi kita akui saat masa manfaatnya di masa depan dapat kita peroleh gitu ya. Sehingga tadi maka aset tetap itu supaya dia bisa jadi aset tetap harus memenuhi kriteria tersebut gitu ya. Kalau di PSAP 07 itu poin A sampai E gitu ya. Nah, dan biasanya aset-aset yang tadi ya udah berwujud lebih dari 12 bulan ya umurnya itu kan bisa macam-macam itu ya. Misal kayak penghapus kan juga lebih dari 12 bulan kan nggak habis dimakan kan. Cuma balik lagi ke kebijakannya, apakah dia punya nilai kapitalisasi enggak gitu ya. Kalau dia memenuhi berarti masuk di situ gitu ya. Jadi dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan gitu ya, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut ya. Baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Nah, manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan gitu ya, atau penghematan belanja bagi pemerintah. Nah, kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima ya. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset
tidak dapat diakui gitu ya. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan gitu ya, untuk digunakan oleh pemerintah gitu ya. Itu apa namanya? Mengenai aset tetap itu pengakuannya ya. Jadi misal apa? Misal ya, perolehan aset tetap itu belum didukung misal dengan bukti secara hukum ya, misal karena ada proses administrasi yang diharuskan, misal kayak kita beli tanah tapi masih jual beli akte gitu ya, maka aset tetap tersebut tetap harus diakui pada saat terdapat bukti penguasaan itu ya. Jadi ya tetap kita catat gitu ya. Apalagi misal telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah itu ya, itu termasuk. Ini jenis-jenis aset tetap gitu ya. Aset tetap itu terdiri atas ada tanah gitu ya. Ini maksudnya tanah satu itu kan aset ya. 3 itu tanah gitu ya. Nah, 131 itu mungkin apa namanya? Ini apa? Bukan. 1 itu aset, 3 itu aset tetap, 1 itu tanah gitu ya. 5 itu pasangannya ya, maksudnya belanja. 53 kan belanja modal. Yang 1 belanja modal tanah gitu maksudnya, itu pasangannya itu ya, kalau di Jawanya. Dan peralatan dan mesin. 132, 532. Peralatan kan aset 1 bacanya gitu ya. Peralatan dan apa? Aset tetap 3 gitu ya. Peralatan dan mesin yang berarti urutan yang kedua. Kemudian ada gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya, dan KDP, konstruksi dalam pengerjaan itu ya. Nah ini apa? Jenis-jenis aset tetap ada 6 gitu ya. Klasifikasinya. Nah, tanah yang dimaksudkan dalam aset tetap yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, ready for use itu, atau ready to use itu ya. Berarti siap pakai. Berarti kalau siap pakai berarti enggak ada lagi pematangan lahan itu ya. Kalau ada ya mungkin masih KDP itu baru nanti jadi tanah gitu ya. Kemudian peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin dimaksudkan dalam aset tetap di sini yaitu peralatan dan mesin yang diperoleh dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Dan nilainya signifikan atau memenuhi batas minimal kapitalisasi dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan. Gitu ya. Kemudian gedung dan bangunan adalah tadi yang dimaksud dengan aset tetap adalah gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan. Gitu ya. Kemudian juga jalan irigasi dan jaringan gitu ya. Meliputi jalan irigasi jaringan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah. Lalu aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset tetap di atas gitu ya. Kemudian KDP, konstruksi dalam pengerjaan, ini mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun belum selesai sampai dengan laporan keuangan diterbitkan gitu ya. Pengukuran ya. Nah, pengukuran aset tetap itu bagaimana? Aset tetap itu dicatat sebesar biaya perolehan itu ya. Kemudian biaya perolehan atas pembelian aset meliputi harga beli aset tetap itu. Kemudian semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap digunakan itu ya. Misal termasuk di dalamnya misal biaya persiapan tempat, biaya perjadinya, biaya pengirimannya, biaya uji aset, biaya pasang, dan biaya profesional misal arsitek, insinyur, dan lain-lain gitu ya. Nah, selain diukur atau dicatat sebesar nilai perolehannya gitu ya, aset tetap juga dapat dicatat sebesar nilai wajar gitu ya. Apabila misal biaya perolehan tidak memungkinkan digunakan. Untuk aset tetap yang diperoleh dengan cara pertukaran, biaya perolehan aset tetap diukur sebesar nilai wajar aset tetap yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer atau diserahkan. Jadi nilai wajar kan tadi kan apa? Nilai tukar aset itu ya. Kalau aset ini ditukar uang, berapa sih nilainya gitu ya.
nilai wajarnya berapa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di PSAP 07 gitu ya, itu komponen-komponen biaya perolehan untuk aset itu ya kalian bisa baca ya, misal kayak tanah gitu ya. Mungkin komponen biaya perolehannya terdiri atas ya harga perolehannya ya atau biaya pembebasan tanah itu berapa, kemudian biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak itu berapa gitu ya. Jadi biaya memperoleh hak itu misal dulunya AJB jadi SAM gitu ya, atau HGB jadi SAM. Kemudian apa namanya? Biaya pematangan lahannya berapa, kemudian dia biaya pengukuran atau mungkin kalau tadi tanahnya masih di bawah kita uruk ya biaya penimbunan berapa, itu termasuk dalam komponen biaya perolehan. Sampai tanah itu apa? Ready for use ya, bisa digunakan. Begitu pula dengan misal harga perolehan untuk peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin itu nggak cuma saat belinya aja, harga belinya, tapi biaya ngangkutnya, biaya instalasinya, kemudian biaya langsung lainnya ya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan tersebut siap digunakan itu tadi termasuk dalam komponen biaya perolehan gitu ya. Kemudian juga misal biaya perolehan untuk gedung dan bangunan gitu ya. Gedung dan bangunan ketika gedung jadi itu nggak cuma saat biaya konstruksinya ya, tapi juga biaya perencanaannya, biaya pengawasannya gitu ya, atau jasa perencana, jasa konsultan perencana, jasa konsultan pengawas, jasa konstruksinya gitu ya, biaya biaya ini biaya untuk membangunnya gitu ya, termasuk di dalamnya juga IMB-nya, notaris dan pajaknya termasuk di situ, termasuk dalam biaya perolehan. Sedangkan pada jalan jaringan dan irigasi itu ya, itu termasuk di situ biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai jalan jaringan dan instalasi tersebut siap pakai gitu ya. Sedangkan aset tatap lainnya sama, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai itu termasuk dalam biaya perolehan itu ya. Nah, ini pencatatannya, ketika kita nyatat itu saat memperoleh, kemudian saat penggunaan, nanti saat peroleh berarti saat beli gitu ya. Saat penggunaan ini berkaitan dengan misal penyusutan, kemudian saat penghentian penggunaan itu, ini yang kita catat gitu ya. Misal dihentikan, misal kita jual dan lain-lain ya. Nah, perolehan itu ya. Pada saat perolehan aset tetap gitu ya, jumlah aset tetap, jumlah yang dicatat adalah sebesar harga perolehan dengan mendebit akun aset tetap yang bersangkutan dan mengkredit akun kas atau utang gitu ya. Kan bisa aja kita utang. Jadi biasanya sih utang itu dalam artian gini, ketika berita acara serah terima selesai, itu kita nyatet utang, kita nyatet aset pada utang gitu. Tapi ketika dibayar, baru tadi kan utang pada kas gitu ya. Nah, aset ini biasanya ketika dia masih hutang itu mungkin aset yang belum diregister gitu ya. Nanti ketika sudah dibayar itu jadi aset yang telah diregister juga bisa nanti gitu ya. Aset yang sudah diregister pada aset yang belum diregister. Sedangkan komponen utangnya itu terkait tadi apa komitmen ya, komitmen atau apa kewajiban bukan komitmen aja tapi kewajiban karena ada pihak ketiga yang mengklaim prestasi atas tagihan. Nah, makanya dia bisa menagih gitu ya pada negara. Jika dalam perolehan aset tetap ini melibatkan kas, maka akan dicatat juga jurnal realisasi pelaksanaan anggaran yaitu dengan mencatat belanja modal gitu ya. Tapi kalau misal dia tadi baru BAST gitu ya, asetnya kita sudah peroleh, kita kuasai tapi belum dibayar ya. Tadi nggak ada kas yang keluar kan, jadi belum. Tapi ketika kas sudah ada yang keluar, maka jurnal anggarannya dicatat gitu ya. Nah, contoh ini ya. Pada tanggal 2 Maret 2015, pemerintah membeli aset tetap kendaraan berupa mobil dinas secara tunai 250 juta gitu ya. Apabila transaksi ini dibuat jurnal finansialnya diperoleh aset tetap, maka kita akan mencatat tadi kan kendaraan ya, peralatan dan mesin pada mobil dinas. Gitu ya. Peralatan dan mesin mobil dinas pada kas X gitu ya. Jadi kalau di sini kan tadi 250, maka kita catat peralatan mesin mobil dinas nilainya 250. Kemudian karena itu sudah mendapatkan kas keluar gitu ya, maka kita
nyatet jurnal realisasi anggarannya, yaitu belanja modal ya, dan dilakukan dengan mengeluarkan kasar ya. Maka belanja modal pada akun transitoris atau akun penyimbang atau akun perantara gitu ya. Nilainya 250.000 gitu ya. Nah, ini kita catat gitu ya. Itu terkait jurnal-jurnal saat perolehan gitu ya. Jurnal-jurnal saat perolehan. Nah, kan ada batasan aset itu disebut aset tetap gitu ya, atau batas minimum kapitalisasi. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kalau di pemerintah pusat itu pembelian 1 juta ke atas itu tadi termasuk dalam aset tetap gitu ya. Termasuk kalau ada biaya setelah perolehan nilainya sebesar di atas 25 juta itu termasuk dalam dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap tersebut gitu ya. Itu tuh balik lagi dia dicatat di kebijakan di CLK itu ya, berapa sih gitu ya. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, JIJ, gitu ya, jalan irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar. Jadi hanya berlaku untuk KDP gitu ya. Ya, gedung bangunan, peralatan mesin itu aja gitu ya. Sedangkan tanah, JIJ, dan aset tetap lainnya nggak berlaku batas minimum kapitalisasi ya. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, maka aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam CALK gitu ya. Jadi jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap gitu ya, namun tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi misal apa ya? Dia memang aset tetap, tapi nggak memenuhi batas keuangan. Jadi dicatat, cuma nggak apa namanya, nggak ditulis di apa? Dijelaskan di CLK. Tetap dicatat di misal, ya siapa tahu kan ada mobil atau rampasan gitu ya, rampasan berupa motor itu ya, 1 juta, nah, itu di bawah 1 juta itu nilainya itu ya. Tapi bisa dipakai, ya tetap catat aset tetap gitu ya. Tapi diungkapkan di CLK gitu ya, diungkapkan di CLK gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ada pengeluaran selama masa penggunaan ya, subsequent expenditure gitu ya. Di sini ada revenue expenditure dan capital expenditure gitu ya. Jadi revenue expenditure itu adalah belanja untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Belanja ini tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap ya, meskipun nilainya melebihi batas minimum kapitalisasi. Tapi dia sebagai belanja barang gitu ya. Tapi kalau dia pengeluaran itu berupa capital expenditure gitu ya, atau disebut apa, belanja yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk apa? Bertambah masa manfaatnya. Jadi kalau dulu umurnya aset tetap itu 10 tahun, nah, terus berkurang-kurang jadi 5 tahun, setelah ditambahin jadi nambah lagi 2 tahun, nah itu merupakan capital expenditure ya, gitu ya. Kemudian juga dapat meningkatkan kapasitas gitu ya. Misal dulunya 1 lantai jadi 2 lantai gitu ya. Dulunya nggak ada toilet jadi ada toilet gitu ya. Itu termasuk. Kemudian kualitas dan volume aset tetap yang dimiliki gitu ya. Sama atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi. Jadi nilainya sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kemudian belanja ini harus dikapitalisasi dan menambah nilai aset. Nah, maka belanja pengeluaran selama masa penggunaan itu kita klasifikasikan sebagai belanja modal gitu ya. Kalau sudah termasuk dalam kriteria ini, maka dia termasuk belanja. Kalau kita lihat pengeluaran selama masa penggunaan, apakah memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja? Ya, dia masuk capital expenditure, dikapitalisasi ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kalau enggak, dia masuk dalam revenue expenditure gitu ya, sebagai beban gitu ya, sebagai beban.
atau apa tadi, belanja barang, itu belanja barang gitu ya. Jadi kalau ini nanti masuk ke aset, kalau ini masuk ke beban gitu ya. Nah, penggunaan, ini penggunaan. Kalau digunakan berarti ada penurunan masa manfaat ekonomi gitu ya. Maka akan ada penyusutan aset tetap yang dilakukan setiap akhir tahun. Penyusutan itu apa? Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset gitu ya. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan KDP, gitu ya, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, gitu ya. Jadi yang enggak disusutkan tadi ya, tanah dan KDP, gitu ya. Dalam PP 71 ada beberapa metode untuk alternatif metode penyusutan yang dipilih ya. Bisa metode garis lurus, saldo menurun berganda, dan metode unit produksi. Namun, dalam praktek dengan alasan sederhana dan mudah, maka dapat dipilih metode garis lurus gitu ya. Nah, pada penyusutan aset tetap itu ada beberapa. Yang pertama, pendekatan penyusutan aset tetap hari penggunaan digunakan hari aktual penggunaan aset tetap gitu ya. Ini pada awal tahun pada awal perolehan gitu ya. Maka yang digunakan hari ya, ngitung hari gitu ya. Atau bulan penggunaan waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan gitu ya. Nah, ini contohnya. Misal beli tanggal 10 Oktober, maka penyusutan pertama adalah dari 10 Oktober. Berarti 10 Oktober kan Oktober ada 31 hari, berarti dia 21 ditambah 30 November ditambah 31 Desember, ada 82. 82 per 30, 60 kali nilai perolehan buku. Perolehan per tahun buku. Misal kalau 1 juta kali 10 tahun berarti 100.000 gitu ya. 360 dikali 100.000. Kalau bulan, ya kalau tadi 10 Oktober berarti dia hitungnya 1 bulan. Berarti Oktober 1 bulan, November 1 bulan, Desember 1 bulan. Jadi 3 bulan. 3 per 12 dikali nilai perolehan per tahun bukunya berapa gitu ya. Tahun bukunya berapa itu masa manfaatnya, bukan tahun buku ya, masa manfaat gitu maksud saya, masa manfaat. Pendekatan penyusutan yang ketiga bisa semesteran dan tahunan gitu ya. Nah, di sini semesteran ya, waktu 6 bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan. Jika suatu aset diperoleh di semester pertama, maka penyusutannya dihitung penuh 1 tahun. Akan tetapi jika diperoleh pada semester kedua, maka penyusutannya dihitung setengah tahun. Sedangkan untuk tahunan dihitung 1 tahun penuh meskipun baru diperoleh 1 atau 2 bulan gitu ya. Bahkan 2 hari termasuk 1 tahun gitu ya. Jadi dihitungnya meskipun belinya 30 Desember, ya udah dihitung 1 tahun gitu ya, udah langsung penyusutannya 1 tahun. Berarti kalau 1 juta per 10 ya 100.000 udah langsung itu disesuaikan gitu ya, langsung berkurang masa manfaatnya. Nah, itu pendekatan-pendekatan penyusutan aset tetap gitu ya. Nah, saat tadi penyusutan aset tetap kan dilakukan setahun sekali ya biasanya itu ya. Nah, ada di penyesuaian. Penyusutan aset tetap biasanya hanya dicatat sekali akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. Dicatatnya beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap di jurnalnya itu. Nah, kita akan contohkan. Pada 1 Juli 2012, SKPD ABC mengakui dan menghitung depresiasi bangunan nilai perolehannya 6.000 juta disusutkan 20 tahun, kendaraan 800 juta disusutkan 8 tahun, peralatan 400 juta disusutkan 8 tahun, dan peralatan B 200 juta disusutkan 4 tahun. Penyusutan dengan metode garis lurus gitu ya. Kita hitung dulu nih. Bangunan tadi 6.000 bagi 20. Nah, ini pendekatannya bulan gitu ya. 6 per 12 kali 30 juta gitu ya. Kemudian kendaraan 800 per 8 masa manfaatnya gitu ya. Kali 6 per 12, 50 juta. Dan peralatan A nilainya 30 juta, peralatan B 30 juta. Total akumulasi depresiasinya itu 140 juta gitu ya. Maka kita mencatat jurnal pada
31 Desember gitu ya. Nah, ini bukan 1 Juli ya, ini 31 Desember. Itu 140 juta gitu ya. Ini apa ralat nih ya. Ini sorry. Ini 31 Desember. Oke. Nah, ini bukan 1 Juli tapi 31 Desember gitu ya. Oke. Nah, kemudian kan tadi sudah perolehan, penggunaan. Ketiga yang dicatat adalah penghentian penggunaan. Nah, penghentian penggunaan ini bisa terjadi karena satu, pelepasan aset dengan cara dijual atau dipertukarkan. Dan yang kedua adalah aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif gitu ya. Nah, pelepasan aset dengan cara dijual tadi ya, penghentian penggunaan aset tetap pada saat aset tetap tersebut belum disusutkan secara penuh, maka akan muncul selisih antara nilai buku aset tetap dengan harga jual gitu ya. Nah, selisih tersebut akan diperlakukan sebagai pendapatan atau beban dari kegiatan non-operasional di lapangan operasional dan dalam realisasi anggaran. Penerimaan kas akibat penjualan aset tetap tersebut akan dicatat sebagai pendapatan berbasis kas gitu ya. Jadi kan nanti pasti akan ada defisit atau surplus aset tetap ya ketika yang dihapuskan tadi dijual gitu ya. Kemudian aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif gitu ya. Aset tetap tersebut menjadi tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap lagi, sehingga perlu direklas ke akun aset lainnya. Ya karena kan dia mau dihapuskan itu ya, misal udah nggak bisa dipakai nih. Ya udah nilai bukunya habis, dipakai makanya dia taruh di aset lainnya gitu ya. Nah ini jika aset tetap yang dihapuskan dapat dijual gitu ya, maka kita akan dapat kas ini. Di jurnal finansial kita akan dapat kas yang masuk. Kemudian akumulasi penyusutannya berapa untuk aset tersebut itu ya. Nanti kalau dia sudah sampai nilai buku itu, kalau ada defisit atau surplus penghentian aset tetap plus aset tetapnya itu berapa. Nilai aset tetap itu berapa? Nanti yang dihapuskan nilai 100, ya 100, ya setelah diakumulasi penyusutan berapa dia, misal 80 ya 80 gitu ya. Oke. Terus ini akumulasi penyusutan harusnya dia berseberangan ya, karena kan dia kan akumulasi penyusutan itu mengurangi aset ya, aset tetap istilahnya dia aset tetap di debit, dia di kredit, maka akumulasi penyusutan ini harusnya ini di yang ini ya, ini koreksi ini bukan di sini ya, tapi letaknya di sini itu ya, di kredit itu ya. Oke. Terus jurnal pelaksanaan anggarannya ya, akun transitoris pada pendapatan nilai RAH gitu ya. Kemudian di jurnal finansial gitu ya, itu di sini tadi aset tetap dihentikan penggunaan aktif, maka aset lainnya dia dimasukkan dalam aset lainnya, kemudian nilai asetnya berapa, kemudian akumulasi penyusutannya berapa gitu ya. Nah, akumulasi penyusutannya berapa. Nah, ini harus bisa dikurangkan ya. Karena akumulasi penyusutan itu sebenarnya tandanya dalam kurung gitu ya, dalam kurung gitu ya. Dalam kurung itu bisa ditaruh di kanan atau di kiri gitu ya. Kalau di kanan berarti dia mengurangi gitu ya. Itu. Nah, ini beberapa jurnal beberapa aktivitas yang kalian bisa kerjakan gitu ya. Misal Pemda membayar belanja modal. Nah, ini ada nilai gabungan misal gitu ya, nilai gabungan tanah itu kalian bisa kerjakan sampai yang ke-8 ini mengenai KDP gitu ya, mengenai KDP. Tanah pembelian gabungan, ini beli rumah dan tanah gitu ya. Termasuk belanja-belanjanya kalian kerjakan juga, ini kira-kira berapa sih nilai perolehannya gitu ya untuk aset tetap tersebut, baik tanah dan bangunan gitu ya. Nah, ini
Kemudian akuntansi aset lainnya. Tadi akuntansi aset lainnya di sini Bapak hanya ngenalin aja gitu ya. Ini ada aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunanya, aset lain-lain hingga dana kelolaan gitu ya. Itu mengenai aset lainnya gitu ya. Kalian bisa baca di ATP PSHP gitu ya. Nanti selebihnya untuk aset lainnya akan kita bahas tersendiri ya mengenai aset tak berwujud. Oke, sekian dulu video pertemuan kelima gitu ya. Selebihnya kalian kerjakan tugasnya itu tadi untuk latihan dan kita bahas di Zoom dan GCR atau WA gitu ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.